Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertama sekali saya akan mengelaborasi tentang i'tikaf ini dengan melihat penggunaan kata i'tikaf di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 125, mana Allah berfirman, wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam itu diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah dari semua kotoran-kotoran, baik kotoran yang sifatnya fisik maupun kotoran-kotoran najis berhala. Begitu lebih kurang saya lihat dalam tafsir As-Sabuni, Safwatut Tafasir, jilid 1 halaman 83. Memang dahulunya Ka'bah itu pernah rusak di masa banjir Nabi Nuh, kemudian dibetulkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian diperintahkan untuk dibersihkan dari berbagai hal termasuk berhala-berhala. Untuk siapa? Itulah dia ada akifin. Akifin itu orang-orang yang melakukan i'tikaf. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 52 ada juga kata i'tikaf, akifun, ya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasilul lati antum laha akifun. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kaumnya. Ma hadhihi at-tamasil, apa hakikatnya patung-patung ini yang kamu antum laha akifun, yang kamu i'tikaf di hadapannya, bersungguh-sungguh memujinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang saya lihat penjelasan ayat itu di buku Pak Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, volume 8, halaman 467 sampai 468. Dan kata beliau ini suka mengutip tafsirnya Thahir Ibnu Asyur, bahwa Nabi Ibrahim itu diperkirakan lahir 2893 sebelum Masehi. Patung atau berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim itu cukup banyak, tetapi yang terbesar mereka namai manfaat. Patung itu terbuat dari emas yang melambangkan matahari ketika itu, masa Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam merasa heran dan karenanya mempertanyakan kepada ayah dan kaumnya, Azar, tentang apa sebenarnya patung-patung tamasil ini, sehingga mereka tekun, akifun, sehingga mereka tekun atau begitu fokus dalam menyembahnya ketika mereka masuk ke dalam ma'bad. Jadi masa itu kalau di dalam tafsir Pak Quraisy Shihab dikatakan ada ma'bad mereka, ada tempat ibadah mereka, dan ketika mereka masuk ke dalamnya itu akifun, bahasakan Al-Quran begitu. Pertanyaan tersebut sekaligus kata Pak Quraisy Shihab sebagai kecaman terhadap sikap dan perilaku mereka yang demikian tekun menyembahnya. Jadi kata akifun yang kita artikan dengan i'tikaf itu memang artinya diantaranya adalah fokus dan juga tekun. Kemudian kalau kita lihat juga ini untuk meneliti akar kata i'tikaf itu, ya. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 138, mana Allah berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ketika dan kami sampaikan bahwa Bani Israel ketika menyeberangi Laut Merah itu, lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhala. Melihat yang demikian itu, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa,
buatkanlah untuk kami satu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahat. Ini di sini dikatakan ya, ketika mereka baru saja selamat dari kejaran Fir'aun, Bani Israel itu, kemudian mereka melewati satu kaum, dan kaum itu menyembah asnam. Kalau tadi tamasil, kalau asnam ini lebih cenderung kepada patung-patung yang dibuat dari kayu. Kalau tamasil juga patung-patung tetapi tidak dari kayu. Makanya tadi dikatakan terbuat dari emas, perak, besi, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka i'tikaf di situ ala qaumi ya'kufuna ala asmanin. Jadi mereka melakukan i'tikaf terhadap berhala-berhala itu. Maaf ya, saya tanda petik i'tikaf, saya gunakan kata-katanya. Jadi padahal baru selamat, tapi sudah tertarik mereka lihat satu kaum yang menyembah berhala, yang tekun, yang fokus. Mereka juga minta untuk berikan seperti itu. Kemudian ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ini jelas memang Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini udah biasa kita baca. Jangan melakukan campur dengan istri ketika kalian aakifun, i'tikaf masjid. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin membacakan aja sedikit ini. Penggalan dalam surah ini menegaskan agar jangan mencampuri istri ketika aakifun, melakukan i'tikaf di masjid. Ini menegaskan agar jangan terpecah fokusnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, dari ayat-ayat tersebut di atas yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kata i'tikaf itu berasal dari kata i'takafa. Sebelumnya dari kata akafa, ya'kufu, yang berarti fokus. Jadi i'tikaf itu dari kata akafa artinya fokus, tekun dalam melaksanakan sesuatu. Itu artinya secara bahasa. Kata akafa jika ditambah alif dan ta, di mana huruf ta-nya diselipkan di antara huruf ain dan kaf sehingga menjadi i'takafa, sifatnya masdarnya disebut dengan i'tikaf, maka itu menunjuk kepada beberapa maksud. Jadi akafa kalau ditambah alif dengan ta menjadi i'takafa itu mempunyai beberapa maksud. Satu adalah keseriusan. Jadi i'takafa kalau ada katanya seperti itu yang kemudian masdarnya i'tikaf menunjukkan keseriusan. Yang kedua, terencana dengan baik yang dilakukan itu serta sistematis. Yang ketiga adalah terpola dengan sempurna, dan yang keempat adalah konsisten. Sifat dari semua itu disebut dengan i'tikaf. Ya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa i'tikaf tersebut merupakan satu gambaran. Saya ulang, dapat dikatakan bahwa i'tikaf itu adalah merupakan satu gambaran dari keseriusan seorang hamba untuk menata dirinya. Jadi serius dia untuk menata dirinya, mempola dirinya, sehingga fokus untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu misalnya saya tengok dalam Wahbah Zuhaili dapat dipahami. Wahbah Zuhaili misalnya dalam buku Al-Fiqhil Islami wa Adillah mengatakan bahwa i'tikaf itu secara bahasa adalah berdiam. Tapi ini saya ambil terjemahan. Berdiam dan bertaut pada sesuatu, baik atau buruk secara terus-menerus. Jadi kata i'tikaf itu secara bahasa, kalau ada orang tekun, serius untuk melakukan sesuatu, menyembah sesuatu, baik yang disembah itu Tuhan atau yang disembah itu patung, itu namanya i'tikaf secara bahasa. Karena Al-Quran menggunakan itu. Baik yang menyembah berhala tadi pun akifun, wala tubashiruhunna wa antum akifun pun di masjid menggunakan kata akifun. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah kemudian baru kita, jadi secara bahasa baik yang buruk atau yang baik itu namanya i'tikaf. Tetapi secara syar'i sebagaimana yang ada dalam Fathul Qadir itu dikatakan wal i'tikafu fi syar'i mulazamatu ta'atin makhsusatin ala syartin maksusin. Secara syara, i'tikaf itu adalah menetap dalam rangka taat secara khusus dengan syarat khusus pula. Kemudian Syekh Said Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan i'tikaf adalah wal maqsudu bihi huna luzumul masjid
wal iqamatu fihi bi niyyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla. Jadi yang dimaksud iktikaf secara syar'i di sini adalah menetap di masjid, tekun di masjid, dan menegakkan sholat di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada orang di dalam masjid, itulah arti sesungguhnya dia serius, dia tekun dalam rangka mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menata dirinya secara bagus di dalam masjid. Itulah yang disebut dengan i'tikaf. Bapak Ibu hadirin sekalian, terus apa itu dari Al-Quran? Terus apa keutamaan i'tikaf ini? Begini, saya ingin mengatakan bahwa i'tikaf ini adalah amalan sunnah. Jadi di dalam kaidah tafsir, apabila Allah menyebutkan sesuatu yang tidak wajib di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, tapi disebut Allah di dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan betapa itu menjadi sesuatu yang maha penting. Wa antum akifun, banyak dalam Al-Quran kan kata-kata i'tikaf ini. Padahal sebenarnya tidak wajib. Itu kalau dalam kaidah tafsir namanya itu penting. Apalagi yang disebut Allah misalnya tidak wajib dalam Al-Quran, tahajud. Jadi tahajud itu sunnat, tapi disebut Allah dalam Al-Quran itu menjadi penting. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebut Allah, makanya Nabi tidak pernah luput dia tahajud malam. Kalau kita mungkin selang-seling lah baru. Sekarang ini pun kalau Ramadan mungkinlah rutin kita, tapi kalau hari-hari biasa jarang. Padahal itu sebuah ibadah yang luar biasa yang bisa membuat orang taqarrub, mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi apa keutamaannya? Keutamaannya adalah bahwa ini adalah ibadah yang luar biasa karena dia tidak wajib tapi disebut dalam Al-Quran. Karena itu misalnya sepanjang hidupnya seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, Nabi i'tikaf di akhir bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaqun alaih. Bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga beliau diwafatkan Allah. Lalu istri-istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari nomor 2026, Muslim nomor 1172, Abu Daud nomor 2462 dan lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, hadis di atas sebagai dalil mengenai anjuran iktikaf di hari terakhir Ramadan. Nabi terus-menerus merutinkan hal itu hingga beliau meninggal dunia. Hukum iktikaf masih tetap berlaku dan tidak terputus. Juga bukan khusus untuk Nabi, karena istri-istri beliau pun beriktikaf setelah Nabi SAW wafat. Ini juga menjadi dalil dibolehkannya iktikaf wanita, karena perintah iktikaf itu karena istri-istri Nabi itu beriktikaf, jadi wanita pun boleh beriktikaf dan dianjurkan juga. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa disunnahkan bagi para wanita untuk beriktikaf sebagaimana kaum pria, tapi dengan syarat. Satu, iktikaf tersebut dilakukan dalam keadaan suci. Tentunya tidak boleh masuk masjid yang tidak suci. Harus bebas dari menimbulkan fitnah. Jadi kalau ada fitnah, bagusan jangan menimbulkan fitnah. Ada tempat khusus bagi wanita di masjid tersebut untuk iktikaf. Kalau tak ada, jangan. Diizinkan oleh Nabi. Karena Nabi SAW bersabda, ini bandingannya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Jadi tidak boleh puasa kecuali ada izin dari suami. Puasa sunat maksudnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, ada juga hadis Rasulullah yang dari Abu Hurairah, mana Rasulullah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhani asrata ayyamin falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Dahulu Nabi i'tikaf di bulan Ramadan itu 10.
10 hari terakhir. Katakanlah tahun dia babat, beliau i'tikaf 20 hari. Jadi biasanya 10 hari, tapi menjelang akhir hayatnya dia i'tikaf 20 hari. Kita kalau dapat 10 hari aja pun udah paten kali itu. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 694, Ahmad nomor 8662, Ibnu Hibban nomor 2228, Al-Baghawi nomor 839, Abu Ya'la nomor 5843, Abu Naim dan Akhbar Asbahan 2/53. Jadi adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Nah, kenapa dikhususkan pada 10 hari terakhir dengan i'tikaf? Dapat dilihat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni i'takaftul ashral awwal altamisu hadhihi al-laila, summa i'takaftu al-ashral awsat, summa atitu faqila li innaha fil ashril awakhir, faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif, ma'takafan nasu ma'ahu." Ini menunjukkan bahwa ada pernah i'tikaf di awal 10, kemudian di pertengahan, kemudian dikatakan bahwa i'tikaf itu kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Sesungguhnya i'tikaf itu disyariatkan setiap waktu, namun lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi 10 bulan terakhir, 10 hari terakhir. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa keutamaan berikutnya di samping yang sudah disampaikan tadi? Keutamaan berikutnya adalah bahwa i'tikaf ini didawamkan, diterus-meneruskan secara terus-menerus oleh Nabi. Kenapa ini didawamkannya, diteruskannya? Ada beberapa tujuan sehingga Nabi melakukannya terus-menerus. I'tikaf. 1, guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah saat sementara orang telah malas melaksanakannya atau bahkan meninggalkannya, dan ini akan berbuah fadilah yang tidak didapatkan orang yang tidak melaksanakannya. Jadi 10 hari terakhir itu kan, kalau ibu-ibu kan dah banyak yang, kata orang apa istilahnya, dahulu namanya istilah Lailatul Bakar atau apa namanya lah, segala macam itu. Belanja juga, makanya kalau Khalid Basalamah itu saya setuju, kata beliau, kalau mau belanja tuh janganlah 10 terakhir, awal-awal Ramadan dah belanja, beli baju. Perlu juga yang beli baju itu, karena memang merayakan Aid itu adalah satu kemuliaan. 2, dengan mendawamkan i'tikaf dapat menuntun seseorang muslim untuk bisa fokus dalam ibadah. Karena kalau tidak i'tikaf tak fokus nanti. Tak fokus, banyak kali kegiatan, mau pulang kampung lagi, ya kan? Walaupun sekarang dilarang pulang kampung. Yang 3, berpeluang menghasilkan pahala yang melimpah, dimulai dari niat i'tikaf, melakukan berbagai amalan ibadah selama i'tikaf, ditambah lagi setiap pahala di bulan Ramadan dilipatkan 10 kali. Jadi banyak pahala yang didapatkan. Kemudian yang 4, membantu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya i'tikaf 10 hari itu untuk fokus, untuk bisa beribadah, untuk mendapatkan i'tikaf Lailatul Qadar. Maka Nabi mendawamkan i'tikaf itu 10 hari terakhir. Apa tujuannya? Tujuannya seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah 1, mensucikan hati. Jadi i'tikaf itu 1, katanya mensucikan hati. Kenapa mensucikan hati? Karena di masjid itu yang kita tengok ya Quran, yang kita tengok kawan-kawan kita beribadah, yang kita tengok orang beribadah, yang kita tengok yang baik-baik. Kemudian merasakan muraqabatullah, kedekatan dengan Allah. Jadi digantikan dengan i'tikaf untuk dapat muraqabatullah. Yang 3 adalah memutuskan diri semua urusan kecuali urusan ibadah. Itulah dia i'tikaf itu, putus ya. Tak ada lagi bakar kue, tidak ada lagi belanja, tidak ada lain-lain sebagainya. Menyerahkan diri hanya kepada Allah. Yang 5, mengikat diri dengan ibadah. Jadi di masjid itu diikat diri dengan ibadah, salat sunat, baca Quran, zikir, majelis ta'lim, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu berbagai kemuliaan dan keutamaannya. Nah, kemudian dari sisi hukum, i'tikaf ini memang tidak diragukan dia adalah sunnah ya. Waqad waqa'al ijma' ala annahu laisa biwajibin. Wala annahu la yakunu illa fi masjidin. Itu ijma' sudah ada bahwa i'tikaf itu bukan wajib.
itu sunat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kaidah tafsirnya mengatakan semua yang disebut Al-Quran yang tidak wajib itu adalah ibadah yang luar biasa. Namun jika ada seseorang yang bernazar untuk beriktikaf, maka wajib baginya beriktikaf. Tapi iktikaf yang kita lakukan itu adalah sunat. Bapak Ibu hadirin sekalian, macam-macam iktikaf ya. Jadi ini ada di sini saya kutip ya dari Said Sabiq. Al-i'tikafu yanqasimu ila masnunin wa ila wajibin. Jadi i'tikaf itu terbagi kepada dua, ada yang masnun, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang wajib. Fal masnunu ma tatawwa'a bihil muslimu taqarruban ila Allah. Jadi yang sunat itu yang memang seseorang tatawwa'a bihil muslim taqarruban. Jadi dia memang hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan waqtidaan bir Rasul sallallahu wasallamuhu alaihi. Wa yata'akkadu zalika fil ashril awakhir min Ramadan lima taqaddam. Yang lebih utama 10 terakhir sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wal i'tikaful wajibu ma aujabahul mar'u ala nafsi. Sedangkan i'tikaf wajib itu adalah ketika seseorang mewajibkan i'tikaf bagi dirinya. Nah, jadi dia wajibkan, ada niatnya, ada nazarnya. Ya. Imma bin nazril mutlaqi, sama ada dengan nazar secara mutlak, misla ayyaqula, seperti dia berkata lillahi alayya an a'takifa kata, demi Allah saya akan melakukan i'tikaf begini. Nah, ketika dia menjanjikan kepada dirinya dia akan melakukan i'tikaf, maka hukumnya menjadi wajib. Au bin nazril mu'allaq kaqaulihi, atau ada nazarnya tapi nazarnya itu mu'allaq, yang diikat kepada sesuatu. Misalnya kaqaulihi insyafallahu maridi, kalau seandainya Allah menyembuhkan penyakit saya, la'atakifanna kaza, niscaya saya akan melakukan i'tikaf begini. Nah itu maka dia menjadi, jadi nazarnya itu ada nazar yang mutlak, pokoknya saya akan i'tikaf, tapi ada juga nazar yang mu'allaq, yang diikat dengan sesuatu, maka itu semuanya menjadi nazar wajib. Rasulullah SAW man nazara ayyuti' Allah falyuti'ahu. Kalau orang bernazar untuk mentaati Allah, wajiblah dia memenuhinya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan meskipun nazarnya itu dilakukan pada masa jahilah, Umar bin Khattab pernah mengalaminya. Anna Umar sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil harami. Qala fa'aufi bin nazarika. Jadi Umar katanya pernah dia bernazar i'tikaf di masa jahiliyah di Masjidil Haram. Dia tanyakan kepada Nabi, kata Nabi, oke, kamu harus laksanakan nazar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah itu terus berbagai kemuliaannya, kajiannya dari Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kalau niatnya itu sudah ada di situ. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, nawaitul i'tikaf fardhan lillahi ta'ala. Itu biasa ya. Nah, kalau khusus di bulan Ramadan, yang dianjurkan untuk doa ketika mencari malam Lailatul Qadar itu ada hadis memang dari Aisyah. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatal qadar ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau seandainya lah tahu saya malam Lailatul Qadar itu, baik ketika i'tikaf ataupun tidak i'tikaf, apalah yang saya baca? Kata Rasulullah, doanya ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini biasa kita baca ketika kita sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang diminta di situ dimaafkan, karena kalau saya baca kajian antara maaf dengan ghafur itu memang berbeda. Kalau ghafur itu ditutup tapi pembukuannya masih ada. Faghfirli, ampuni saya,
itu maksudnya adalah catatannya masih ada. Tapi kalau fa'fu anni, itu catatannya dibersihkan. Tak ada catatan sama sekali. Makanya malam Lailatul Qadar itu yang kita minta bukan tutup buku. Yang kita minta adalah penghapusan. Makanya doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu hadirin sekalian, sama dengan wakaffir anna sayyi'atina, itu kafir itu memang ditutup, tapi pembukuannya masih ada. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jika i'tikaf wajib harus dilakukan sesuai dengan kewajibannya, sesuai beberapa hari seorang berniat i'tikaf. I'tikaf 10 hari bulan Ramadan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni dimulai ketika matahari terbenam pada malam ke-21. Sampai habisnya Ramadan, yakni saat matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Atau lebih afdal setelah sholat Idul Fitri baru keluar. Adapun waktu i'tikaf sunnah yang sukarela, ia tidak dibatasi. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, meskipun waktunya singkat, seseorang berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, maka termasuk i'tikaf. Namun, mazhab Maliki, waktu i'tikaf itu adalah sehari semalam. Menurut mazhab Syafi'i, waktu i'tikaf minimal adalah bisa disebut menetap atau berdiam di masjid, yaitu lebih kurang sepanjang dari ukuran waktu tumakninah saat rukuk dan sujud. Jadi sebentar saja pun kalau sedang di masjid, menurut mazhab Syafi'i, nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala, nah itu sudah i'tikaf juga walaupun sebentar. Sehingga bagi yang tidak bisa beriktikaf penuh pada 10 hari bulan Ramadan, ia bisa beriktikaf sebahagiannya, seberapa yang bisa. Kadang kalau kami, Pak Ayah, Anda Ketua MUI, kalau di Binjai biasanya kami ada satu malam yang kami bersama-sama seluruh pengurus MUI melakukan i'tikaf. Misalnya datang ke masjid menjelang sholat Isya dan beriktikaf sampai subuh, atau bahkan datang ke masjid beberapa jam sebelum sholat subuh dan beriktikaf sampai subuh atau pada hari atau pagi hari. Itu juga bisa disebut dengan i'tikaf. Jadi ada perbedaan pendapat di situ waktunya. Nah, kalau tempat i'tikaf ini memang tidak bisa ditawar-tawar. Wa antum aakifuna fil masajid. Surah Al-Baqarah ayat 185, memang tepatnya di masjid. Sehingga tidak boleh beriktikaf di musola di dalam rumah, kecuali wanita menurut mazhab Hanafi. Kalau wanita menurut mazhab Hanafi, ada musola di rumah masih boleh. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah masjid mana yang boleh tempat i'tikaf. Karena banyak masjid. Kita ini namanya ada surau, ada langgar. Ya, kalau di daerah Arab tidak ada surau, ada langgar, itu semua masjid. Cuman ada masjid jami yang dilaksanakan sholat Jumat di situ, ada masjid yang tidak jami, yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ. Nah, mana ini yang boleh? Yang dilaksanakan sholat Jumat di situ atau boleh? Kalau begini, konsekuensinya adalah kalau kita katakan semua masjid, baik yang dilaksanakan sholat Jumat atau tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ, maka musola boleh. Sejauh musola itu didirikan di situ sholat 5 waktu. Karena itu adalah masjid. Ya, karena itu adalah masjid. Jadi boleh i'tikaf di musola sejauh dia dilaksanakan itu sholat 5 waktu. Menurut mazhab Hambali, Hanafi dan Hambali, tempat i'tikaf adalah masjid jami, yaitu masjid yang di dalamnya didirikan sholat jamaah 5 waktu dan sholat Jumat. Situlah yang afdal. Menurut mazhab Malik, tempat i'tikaf adalah semua masjid, baik yang didirikan di dalamnya sholat Jumat atau tidak. Jadi kalau mazhab Malik boleh. Artinya kalau mazhab Malik di musola pun kita boleh, sejauh dia dilaksanakan di situ sholat berjamaah. Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, tempat i'tikaf adalah seluruh masjid, dan lebih utama masjid jami, yaitu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Yang utamanya yang ada sholat Jumatnya. Adapun musola kantor yang tidak ada didirikan sholat berjamaah 5 waktu dan tidak boleh dijadikan i'tikaf. Ada musola di kantor, sebab itu bukan masjid. Adapun musola umum yang didirikan di dalamnya sholat 5 waktu, maka boleh dilaksanakan i'tikaf di dalam, sebab itu adalah masjid. Jadi nanti kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, jangan pada ribut kali kita. Bilang itu memang masjid. Menurut pendapat mazhab Hanafi, perempuan boleh i'tikaf di musola rumah. Namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ini ada zona merah, ada zona oranye, ada zona hijau dan lain-lain sebagainya, maka
kita bisa mengambil hadis Rasulullah, la darara wa la dirara. Jangan mudrat, jangan memudratkan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dan juga sadduz zari'ah, yaitu menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang buruk ke depan. Seperti India yang sudah luar biasa pandeminya, banyak kali saya lihat yang dikremasi, dibakar, ya, karena banyaknya yang meninggal. Lantas apa gantinya? Ini mungkin agak kontroversi nanti. Lantas apa gantinya? Coba kita pelajari bahwa masjid dipilih sebagai tempat i'tikaf karena tempat tersebut memberikan ketenangan, dan tujuan atau fungsi i'tikaf pun adalah untuk bisa fokus. Jadi kalau kita ke masjid itu memang tujuannya untuk fokus. Saya ingin katakan begini, bahwa Lailatul Qadar itu, mestikah kita di masjid baru dapat? Itu belum, enggak mesti. Kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tidak di masjid, di rumah pun bisa dapat Lailatul Qadar. Yang penting itu adalah kita beribadah. Bagaimana caranya? Paling tidak ya, setiap malam harus ada ibadah kita selama malam-malam terakhir ini, ya kan? Kalau di masjid tentunya lebih utama, karena apa? Karena lebih fokus, karena suasananya lebih damai, karena suasananya mendukung kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika ditawarkan kepadanya mana yang dari dua hal yang besar mudaratnya dan apa manfaatnya, maka dia pilih yang besar kemanfaatannya. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Jadi kita ini di dalam kaidah fikihnya lebih diutamakan menghindarkan kemafsadatan daripada mencari kemaslahatan pribadi. Apalagi kemaslahatan pribadi supaya aku dapat Lailatul Qadar, tapi beresiko mafsadah, kerusakan bagi orang di musalla, di masjid, dan kerusakan bagi orang banyak, maka itu lebih diutamakan dihindarkan daripada kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan keluarga. Syarat dan rukunnya ini udah bisa dibaca sendiri nanti. Yang penting ada niat dan di masjid. Itulah i'tikaf. Kemudian i'tikaf di masjid itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu ya banyak ya. I'tikaf mesti memanfaatkan waktunya untuk i'tikaf itu untuk aktivitas ketaatan seperti membaca Quran. Harus ada targetnya, kalau i'tikaf baru dapat ya. Saya hari i'tikaf ini harus 30 juz misalnya. Zikir, ya, kalimat-kalimat yang maksur, muhasabah dan lain-lain sebagainya. Bisa dipahami dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Coba lihat di situ. Iman, mendirikan salat, zakat, menciptakan suasana takut kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana halnya dengan berbincang-bincang ketika di dalam di dalam i'tikaf? Kan banyak itu kalau i'tikaf, jumpa kawan cakap aja terus, nggak ada lagi. Kami pun merasakan itu semua. Ini ada kutipan dari Syekh Utsaimin, ya. Terus saya baca di bawahnya. Dan juga bagaimana kalau seandainya menuntut ilmu. Jadi kalau bercakap-cakap boleh, tapi jangan menghilangkan ruh daripada i'tikaf. Kalau menuntut ilmu bagaimana? Ini begini dikatakan beliau, la syakka anna talabal ilmi min ta'atillah. Bahwasanya menuntut ilmu itu masuk daripada ketaatan kepada Allah. Lakinnal i'tikaf yakunu li ta'atil khassati. Tetapi i'tikaf itu adalah untuk ketaatan yang khusus. Nah, apa itu ketaatan yang khusus? As-salati wa zikri, seperti salat dan zikir, wa qiraatil qur'ani, dan juga seperti baca Al-Quran. Wa ma asbah zalik, dan yang semacam itulah. Kira-kira begitu kata beliau. Wala ba'sa ay yahdural mu'takifu darsan aw darsaini fi yaumin aw lailatin. Tak mengapa, kata Syekh Utsaimin, bahwa orang yang beriktikaf itu menghadiri satu majelis ilmu atau dua majelis ilmu, ya, dalam satu hari, satu malam itu. Lianna hadza la yu'athir 'ala al-i'tikaf, karena itu tidak akan mempengaruhi i'tikafnya untuk taqarrub kepada Allah. Lakinna majalisal ilmi indamat wa sara yutali' durusahu wa yahdur jalsat katsirah allati tashghaluhu 'anil ibadatil khassati fa hadza la syakka anna fi i'tikafihi naqsan wa la aqulu in hadza yunafil i'tikaf.
Tapi katanya kalau seandainya orang yang beriktikaf tuh melakukan kajian terus saja ketika dia iktikaf itu bisa mengurangi makna dia iktikaf. Karena iktikaf itu lebih cenderung kepada amalan-amalan khusus. Jadi kalaupun ada majelis ilmu jangan banyak kali, 1 atau 2 kajian. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah sewaktu iktikaf ini jangan keluar masjid kalau tak ada keperluan. Tapi juga pernah dikatakan bahwa Nabi SAW pernah didatangi istrinya Sofia ketika dia melakukan i'tikaf, dan Sofia itu kemudian dia antar pulang dahulu baru dia kembali ke masjid untuk meneruskan i'tikafnya. Artinya kalau ada keperluan yang mendesak, BAB, antar bekal atau lain sebagainya boleh untuk dilakukan. Tapi kalau keluar tanpa ada alasan itu membatalkan i'tikaf. Bapak Ibu hadirin sekalian, isyarat Lailatul Qadar itu memang adakah isyarat Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir itu? Nggak ada, kalau awalnya nggak ada. Tapi kalau sesudahnya itu bisa kita ketahui dari firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya bahwa ketika Lailatul Qadar itu ada kedamaian. Salam hiya hatta matla'il. Salam di dalam diri seseorang, kedamaian dan juga kedamaian di dalam alam semesta. Paginya itu kalau menurut bahasa para alim ulama adalah syahdu, sejuk, tenang. Kenapa? Karena malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu turun para malaikat. Malaikah itu jamak. Kalau tunggalnya malakun. In hadza illa malakun karim. Ya, jadi rame sekali. Kalau Pak Quraisy Shihab ketika dia membahas tentang Lailatul Qadar itu, dia katakan bergantian malaikat turun. Dan malaikat yang turun ini semua membawa kebaikan. Makanya orang semua terdorong untuk melakukan kebaikan. Begitu luar biasanya malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu tolak ukurnya yaitu asa ayakuna minal muhtadin, sehingga dia bisa mendapat petunjuk, lebih baik dia meningkat kebagusannya di dalam kehidupannya, masyarakatnya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Itu insyaallah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ramadan